Oke, baik. Kita mulai presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3, Pendidikan Lingkungan. Kita hari ini akan menyampaikan materi tentang Green City atau kota ramah lingkungan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Diah Lagobia di sini sebagai moderator bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Ahmad Al-Ghazali Kunang, ada Anis Dewi Astuti, ada Devi Mayangsari, Azahra Fitrinisha, dan juga Halimatus Sadia. Untuk mempersingkat waktu dan juga hari ini yang presentasi ada 2 kelompok, jadi langsung saja penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, yang pertama, A. Definisi kota yang ramah lingkungan. Green City atau kota hijau juga dapat disebut Sustainable City, kota yang berkelanjutan, atau Eco City, kota berbasis ekologi, yaitu kota yang dalam melaksanakan pembangunan didesain dengan mempertimbangkan lingkungan hingga fungsi dan manfaatnya dapat berkelanjutan. Green City ini dapat terwujud jika masyarakat yang tinggal di dalamnya melakukan penghematan atau disebut minimisasi pemanfaatan energi dan air, dan itu juga melakukan minimisasi buangan penyebab panas, serta melakukan pencegahan pencemaran air dan udara. Selain elemen-elemen tersebut, Will Smith juga menambahkan elemen sosial dan budaya, sehingga Green City merupakan kota yang melakukan pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi hingga tercipta keseimbangan di antara manusia dan alam. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Mohon maaf ya teman-teman, ada kendala sedikit, mohon ditunggu. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yang lain. Kepadanya dipersilahkan. Fase pengelolaan sampah hijau pada pengurangan terulang transportasi atau transportasi untuk penggunaan transportasi massal, mengurangi penggunaan kendaraan bagi jalan untuk transportasi massal, mengurangi emisi kendaraan serta pertemuan jalan yang ramah pendidikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Al-Ghazali. Yang keempat yaitu ada Green Transportation atau transportasi hijau. Dan yang kelima yaitu Green Water atau manajemen air yang hijau. Green Water atau manajemen air yang hijau adalah konsep dari green water yang bertujuan untuk penggunaan air yang hemat serta penciptaan air yang berkualitas. Yang keenam ada green energy atau energi hijau. Maksudnya adalah strategi kota hijau yang fokus pada pengurangan penggunaan energi melalui penghematan penggunaan serta peningkatan penggunaan energi terbarukan seperti listrik tenaga surya, listrik tenaga angin, listrik dari emisi metana TPA, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada green building atau bangunan hijau. Green building adalah struktur dan rancangan bangunan yang ramah lingkungan
dan pembangunannya bersifat efisien, baik dalam rancangan, konstruksi, perawatan, renovasi, bahkan dalam perubahan. Kemudian yang terakhir ada green community. Green community atau komunitas hijau adalah strategi pelibatan berbagai stakeholder dari kalangan pemerintah, kalangan bisnis, dan kalangan masyarakat dalam pembangunan kota hijau. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Upaya dan kendala penerapan kota ramah lingkungan. Pendekatan pertama adalah Smart Green City Planning. Pendekatan ini terdiri atas 5 konsep utama, yaitu konsep kawasan berkeseimbangan ekologis yang bisa dilakukan dengan upaya penyeimbangan air, CO2, dan energi. Pendekatan kedua ialah konsep desa ekologis yang terdiri atas penentuan letak kawasan, arsitektur, dan transportasi dengan contoh penerapan antara lain kesesuaian dengan topografi, koridor, angin, sirkulasi air untuk mengontrol klimat mikro, efisiensi bahan bakar, serta transportasi umum. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan kepada rekan saya yang bertugas, dipersilakan. Ketiga, konsep kawasan perumahan berkoridor angin. Dengan strategi pengurangan dampak pemanasan, caranya dengan menggunakan ruang terbuka hijau, pengontrolan sirkulasi udara, serta menciptakan kota hijau. Keempat, konsep kawasan pensirkulasian air. Strategi yang dilakukan adalah dengan daur ulang air hujan untuk menjadi air baku. Baik, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kepada teman-teman yang belum jelas atau masih ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan bisa lewat kolom chat atau langsung. Selagi kelompok 3 mencari jawaban, silakan kelompok 4 untuk presentasi. Baiklah teman-teman, izinkan kami kelompok 4 menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Halimatus Hadiah. Kepada Halimah dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Siti Safira. Sebelumnya Siti Safira Zoom. Ada dong. Jadi pertanyaan dari Siti Safira, apa kendala yang sering muncul dalam penerapan kota ramah lingkungan dan apakah ada hukum yang didapat oleh seorang ketika merusak kota yang telah dibangun tertata hijau? Jadi jawabannya seperti yang kita ketahui, masih ada saja kendala dalam penerapan kota ramah lingkungan. Adapun kendala yang sering kali ditemui adalah yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat yang masih minim. Yang kedua, intensitas penggunaan energi yang masih tinggi. Hal ini disebabkan karena harganya yang masih murah. Yang ketiga, masih banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Ini semakin menambah polusi di daerah perkotaan. Yang keempat, peningkatan jumlah penduduk yang pesat dari waktu ke waktu. Dari peningkatan jumlah penduduk ini, akan semakin sempit lahan di perkotaan yang digunakan. Kemudian selain itu juga ada beberapa masalah yang sering ditemui saat implementasi prinsip ramah lingkungan untuk bangunan. Yang pertama, modal awal untuk pembangunan kota ramah lingkungan yang tinggi. Jadi tinggi biaya ini berkaitan dengan beberapa material yang akan dipakai untuk sebuah bangunan yang ramah lingkungan. Yang kedua, adanya keterbatasan lahan di kota-kota besar. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Waktu deadline atau proyek terkadang menjadi penyebab gagalnya pencarian material daur ulang yang dibutuhkan untuk pembangunan kota ramah lingkungan.
Selanjutnya, apakah ada hukuman yang didapat orang yang merusak tatanan kota ramah lingkungan? Jawabannya tentu saja ada untuk hukuman bagi orang yang merusak kota ramah lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH. Sekian, Safira. Terima kasih. Bagaimana Siti Safira? Apakah jawabannya dapat diterima? Apakah Siti Safira ada di room? Nggak ada ya? Baik, langsung saja pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Devi Mayangsari. Kepada Devi dipersilakan. Suaranya kayak robot. Suara Sini juga kayak robot. Moderator, izin. Iya, Sepertinya dia susah sinyal. Saya ambil alih ya buat gerak. Izin menjawab pertanyaan dari Lulu Setriani. Ya, silahkan Al. Aspek ekonomi yang paling optimal bagi Indonesia adalah kegiatan perekonomian yang difokuskan pada kesejahteraan bersama. Perlu adanya kegiatan yang menguntungkan bagi konsumen dan produser, namun tidak memberikan dampak buruk yang besar bagi lingkungan. Sekian, terima kasih. Bagaimana Lulu dan Siti Safira, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, diterima. Terima kasih, Al, jawabannya. Terima kasih Halimah. Ya, Ya. sama-sama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Apakah saya ulangi ya? Gimana San? Cukup jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan? Cukup Halim. Terima kasih Azhar. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Anis Dewi. Kepada Anis, saya persilahkan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yati. Pertanyaannya yaitu bagaimana pelaksanaan pembangunan Grand City. Jadi, demi mewujudkan keberhasilan pembangunan Grand City, perlu adanya kesadaran etika seluruh pihak. Kita harus konsisten dan berkomitmen untuk mengalokasi. Sebentar ya, Intan tolong. Lingkungan hidup perlu dijaga keberadaan ekosistemnya, bukan untuk dieksploitasi secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk menjamin keberlanjutan Grand City diperlukan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, bekerjasama agar dapat meningkatkan kualitas hidup lingkungan yang mengacu pada stabilitas dan keberlanjutan. Diperlukan juga upaya yang konsisten dan upaya ini dimulai dari proses sosialisasi, mobilisasi, persuasi, hingga implementasi. Pelaksanaan pembangunan Grand City juga membutuhkan adanya mekanisme insentif dan disinsentif agar program pembangunan tidak merusak lingkungan. Perlu adanya kepekaan, kepedulian, dan kesadaran antara seluruh pihak dalam mewujudkan pembangunan kota yang sehat, sejuk, dan layak huni.
Cara ini dilakukan guna menciptakan pembangunan green city yang seimbang ekonomi. Sehingga hasil pembangunan green city dapat diperuntukkan untuk generasi sekarang dan generasi selanjutnya. Ada dari atas jawabannya. Dikit loh kalau di kelompok pulang tuh. Sebelumnya mohon maaf Intan, di mute dulu Tan. Oke, baik saya lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Diah Talagowiyah. Kepada Diah, saya persilahkan. Ada nggak Diah? Ada. Jelas enggak salah. Baiklah, di sini saya Diah Talagowiyah izin menjawab pertanyaan dari Tarisa Feblia. Jadi pertanyaannya itu dalam pembentukan kota ramah lingkungan ini apakah dapat terjadi kegagalan? Jika iya, mengapa? Tolong jelaskan dan berikan contoh kegagalan seperti apa. Terima kasih. Nah, Ya Diah, suaranya nggak ada. Baik, saya rasa Diah masih susah sinyal. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada kelompok 4 terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada. Alim, aku belum jawab. Oh iya, masih ya? Yaudah, silahkan. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Devita Rahmatun. Pertanyaannya, tolong jelaskan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kemasan tidak ramah lingkungan. Jadi, dampak dari penggunaan kemasan tidak ramah lingkungan yaitu dapat mengancam kelestarian satwa liar, merusak air, tanah, dan bumi, meracuni rantai makanan, dapat menghambat laju air ke tanah, menyebabkan banjir, dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Bagaimana jawabannya pakai apa tidak? Nabila, tolong di-mute dulu. Baik, di sini dia udah ada belum? Udah. Maaf ya tadi terkendala sinyalnya keluar. Oke, bisa dilanjutin dia. Ya, jadi menjawab pertanyaan dari Tarisa Feblia tadi, bisa nggak terjadi kegagalan dalam pembentukan kota ramah lingkungan? Ini bisa aja karena menurut Bapak Marit J. Hutapea, selaku Direktur Kementerian Konservasi Energi Kementerian atau EBTKE, itu ada beberapa kendala dalam menciptakan Green City atau kota ramah lingkungan. Nah, itu bisa menyebabkan kegagalan juga. Nah, kendala utamanya itu ada harga energi yang murah dan kesadaran masyarakat juga pemerintah yang masih harus dibangun. Nah, contohnya itu seperti Wali Kota Pekanbaru yang gagal memberikan hak lingkungan yang bersih dan aman kepada masyarakat. Nah, pemerintah itu tidak menjalankan aturan terkait pembatasan plastik sekali pakai, pemilihan sampah kering dan basah, serta kurangnya sosialisasi secara menyeluruh. Jadi hal tersebut
mengakibatkan timbunan sampah di tiap badan jalan. Nah, begitu Tarisa. Bagaimana jawabannya? Apa bisa diterima? Ya, alhamdulillah bisa. Terima kasih atas penjelasannya dia, sangat bermanfaat. Ya, sama-sama. Baik, udah kejawab semua kan ya buat kelompok 3? Jika sudah semua, baiklah di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 apabila masih banyak kekurangan baik sinyal maupun perkataan dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada